Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soliditas kuat, SPSI to be the winner. Hanya satu kata, wujudkan SPCAP SPSI berkelas dunia. Selamat sore kepada kawan-kawan pimpinan unit kerja keluarga besar SPCAP SPSI Kerawang yang kami cintai. Izinkan saya melalui media CAP TV untuk menyampaikan hasil data yang kita minta dari kawan-kawan PUK, data tentang perkembangan COVID ya, baik yang terpapar, meninggal dunia, yang sembuh, dan penanganan COVID ya. Fasilitas yang disediakan oleh perusahaan itu sudah terkumpul hampir 12 PUK ya, dari 20 PUK ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada kawan-kawan yang sudah menyampaikan data-datanya, yang belum mungkin sedang mempersiapkan ya, mungkin menyusul. Kawan-kawan sekalian, dari data itu kami menyimpulkan tentang COVID ya, yang terjadi dalam industri ini semakin meningkat. Juga melihat data dari Satgas COVID juga, Kerawang itu tinggi ya angka kematiannya terhadap COVID-19 ini. Dengan dasar itu, kami dari KBBP telah menyampaikan kepada Ibu Selika, Bupati Kerawang, yang mana pada tanggal 5 kami menggelar rapat virtual ya bersama Ibu Bupati, juga Pak Kadisnaker, bersama kawan-kawan KBPP. Kebetulan dari SPCAP yang hadir saya sendiri, Bung Eriko Sasi, mewakili DPC, juga ada Bung Parno. Jadi kami menyampaikan ya perkembangan COVID yang sesuai data yang kawan-kawan sampaikan secara total ya. Jadi bukan satu-satu, kami sampaikan secara total sampai pada Ibu Bupati, dan alhamdulillah ya pada tanggal 6 Juli kami rapat pada tanggal 5 Juli ya sore, malam hari. Tanggal 6 Juli sore pemerintah telah mengeluarkan surat edaran ya baru ya. Jadi sebenarnya yang kita harapkan ada penegasan langsung dari pemerintah setempat, khususnya Kerawang, dan menyikapi dari surat instruksi dari Menteri Dalam Negeri ya, Mendagri ya, nomor 1518, yang mana pada pasal 1 ya, situ menegaskan adanya kegiatan sektor esensial ya, terutama khususnya industri ekspor, yang mana di sini dijelaskan boleh beroperasi, tapi membatasi jumlah ya pekerja, khususnya produksi 50% dan untuk staf 10%. Juga kami hasil dari diskusi dengan Bupati itu terbitlah edaran ini ya, mendukung atas instruksi Bupati dan dukungan dari data kawan-kawan. Di sini kami perlu sampaikan edaran ini keluar tanggal 6 Juli. Ini adalah satu kontribusi dari kita ya, keinginan dari kita, dari kawan-kawan PUK ya, telah kami sampaikan pada Ibu Bupati dan sudah disikapi pada edaran ini. Mudah-mudahan edaran ini bisa dilaksanakan oleh kawan-kawan pengusaha. Tentunya kawan-kawan PUK juga harus mengkontrol ya, mengawal ya edaran ini. Alhamdulillah, harapan kita terhadap edaran ini terwujud. Pertama, kita mengharapkan adanya terbentuknya Satgas COVID ya di masing-masing perusahaan. Jadi hasil temuan Ibu Bupati, ada beberapa perusahaan yang belum mempunyai Satgas COVID ya, sehingga ini sangat marah sekali ya. Ya, kenapa ini COVID sudah hampir setahun lebih ya, perusahaan ada yang belum ya peduli ya terhadap COVID ini. Jadi di sini diwajibkan perusahaan membentuk Satgas COVID. Nanti penekanannya adalah dibentuk oleh perusahaan dan kalau bisa melibatkan pihak serikat pekerja.
Eh, Selanjutnya poin 2B untuk transportasi karyawan juga dibatasi ya 50%. Tolong rekan PUK, transport pergi dan pulang ini dibatasi ya dengan pembatasan 50% bis, otomatis produksi pun terbatas 50% ya, otomatis ya, mengurangi separuhnya gitu ya. Juga melakukan screening ya, ini wajib adanya screening setiap masuk kerja ya, suhu tubuh ya, juga mungkin kondisi kesehatannya dilihat ya, apakah baik ya atau tidak baik, ini perlu benar-benar diperhatikan oleh Satgas Covid ya, pengecekan masuk pabrik. Kedua, memastikan ya pada perusahaan ya untuk menyiapkan peralatan ya seperti hand sanitizer, masker ya disiapkan oleh perusahaan, juga sarung tangan ya, cuci tangan ya, pakaian keamanan ya, mungkin ya ini perlu disiapkan. Selanjutnya di poin 2E, memastikan tempat kerja istirahat dapat menghindari terjadi kerumunan ya, jaga jarak antar pekerja. Mungkin di ruang-ruang istirahat itu dibikin jarak ya, yang mungkin tempat duduk ada silang ya, jarak, juga exhaust itu bisa hidup ya. Nah, tolong diingat juga masalah merokok juga nih, kadang-kadang kita nih bagi-bagi rokok nih, nah itu sangat bahaya juga ya, minta sesama kawan, atau kadang-kadang satu rokok bisa rame-rame ya, atau satu bungkus bisa rame-rame, ini membuat masalah juga ya. Tolong diawasi juga, tingkatkan frekuensi pembersihan ya, atau mesin-mesin mungkin lokasi kerja ya, perlu steril ya, disinfektan ya, apalagi mungkin ada beberapa tempat ya, suatu tempat itu pernah terpapar orang gitu ya, terus mungkin segera tuh ya disterilkan tempat itu ya, areal kerjanya gitu ya, supaya nanti tidak perlu menular yang lain. 2G-nya membatasi jumlah pekerja. Nah, ini paling penting nih, dengan edaran ini otomatis perusahaan wajib untuk khususnya pabrik 50% ya. Kemarin Ibu Bupati juga bersama tim Satgas, termasuk ada Kapolres ya, Pak Dandim, itu menegaskan jumlah ini harus diperhatikan ya. Dengan ada edaran ini tentu ini menjadi kewajiban jumlah ini ya. Sampai hari ini ada beberapa perusahaan sudah melaksanakan edaran ini, ada yang belum ya. Kenapa penting diingatkan? Karena sekarang tim Satgas itu selalu ya sidak mendadak ya, inspeksi mendadak ya ke pabrik. Kadang sore-sore dia sudah tiba di pabrik ya, sampai nanti ya didapatkan masih banyak pelanggaran ya. Tentu nih tolong bantuan PUK nih, kalau masih ada yang bandel ya, khususnya CAP nih ya, tolong informasikan kepada kami ya, kami akan mungkin menegur perusahaan atau mengingatkan lah ya, kami bantu. Selanjutnya menyediakan suplemen makanan ya, nah ini perlu, jadi tolong tingkatkan imun ya, apakah di pabrik tambah telur, susu ya, vitamin ya mungkin diberikan pada karyawan ya, kalau bisa anak istri ya, karena kan aturan itu kan untuk pekerja ya, anak dan pekerja dan anak keluarganya gitu. Nah ini perlu ditambahkan imun. Terus mengatur sirkulasi udara tempat kerja, dilihat ya, udara harus terbuka ya, bisa keluar angin ya. Juga memperbanyak melakukan tes COVID ya, tes swab ya. Ada perusahaan sudah melakukan tes swab mungkin 2 minggu sekali, ini frekuensinya kan bisa dicepat ya, seminggu sekali. Dan juga jangan takut ya, semakin ada tes swab kemungkinan kekhawatiran terjadi positif itu banyak, nggak apa-apa ya, yang sampai nanti orang positif bisa masuk di dalam, akan nambah terus yang terpapar itu. Jadi kita mengantisipasi sedini mungkin untuk bagaimana ini tidak berkembang gitu ya di pabrik ya. Juga masalah isoman ya, kalau terjadi positif ini masukan dari kita nih ya, perusahaan menyiapkan tempat ya, lokasi isoman ya. Kenapa? Sekarang ini kesulitan rumah sakit ya, pemerintah sudah angkat tangan, nggak sanggup ya, akhirnya kawan-kawan pekerja ini banyak di isolasi mandiri di rumah masing-masing. Nah, pada kena kondisi di rumah masing-masing
penanganannya sangat kurang efektif ya, karena keluarga yang mengurusin ya. Jadi harapan kita tolong dibantu oleh KPUK terus menyiapkan lokasi isoman, apakah di hotel berbintang atau di hotel melati ya, sesuai dengan kemampuan perusahaan lah. Ya, siapkan isoman mandiri, disiapkan dokter perusahaan ya atau perawatnya. Nah, mungkin kena suatu tempat lebih efektif, cepat penanganannya. Ya, mungkin menyiapkan tabung oksigennya bisa segera ya, obat-obatannya juga bisa segera. Ini menjadi kewajiban ya, kalau di edaran ini ada pasal LMN ya. Nah, ini tolong kawan-kawan didorong kepada perusahaan untuk bisa melakukan isoman mandiri oleh perusahaan ya. Ini kenapa ini ada? Ini kena kasus-kasus yang lalu banyak yang tidak tertangani ya, kawan-kawan pekerja yang isoman akhirnya nggak tertolong gitu ya. Akhirnya didorong ya, ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi masalah COVID ini bukan masalah pekerja saja, bukan masalah pengusaha saja, bukan masalah pemerintah. Ya, ini harus gotong royong ya, gotong royong ya. Perusahaan juga harus bertanggung jawab ya. Kalau ada pekerjaannya terpapar, ya harus sama-sama kita menangani ya. Juga tempat isolasinya ya disiapkan oleh perusahaan ya. Juga perawatannya juga. Ya, ini pasal LMN. Juga selanjutnya pekerja wajib ya masuk kerja itu memakai masker, peralatan. Tolong kan kawan PUK, semua anggota diingatkan ya, selalu diingatkan kalau mereka masih lalai ya, tidak memakai masker ya, masih jaraknya juga ya, tolong selalu diingatkan ya. Ini penting ya, karena masih banyak pelanggaran ya, masih banyak kita ini masih lalai ya terhadap memakai prokes COVID ini. Selanjutnya perusahaan harus melaporkan ya kepada tim Satgas COVID. Di sini nomor HP jelas ya, tinggal menyampaikan ini wajib ya, yang baik terpapar, jumlahnya ya, yang meninggal dunia ya, dan sampai nanti ini data nggak sampai kepada pemerintah. Ini suatu kewajiban pengusaha. Kawan-kawan, kira-kira itu poin-poin penting yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Kami dari pimpinan cabang SP Kerawang peduli pada kawan-kawan, ya peduli pada anggota kita ya. Ini adalah satu advokasi kita ya, perlindungan anggota kita. PC hanya bisa berbuat membuat satu kebijakan ya, mendorong pada pemerintah membuat satu kebijakan, dan alhamdulillah pada 6 Juli kebijakan ini keluar. Nah, sekarang pelaksanaannya tinggal kawan-kawan yang memantau dan mengawasinya. Itu harapan kami ya, tolong dibantu ya. Kalau terjadi kendala-kendala, tolong kami dari pimpinan cabang, perangkat atas ini diinformasikan. Ya, jangan kawan-kawan mendiamkan masalah. Ya, jangan kawan-kawan mendiamkan pelanggaran aturan. Ya, itu salah besar. Ya, kalau kawan-kawan berbuat seperti itu. Harapan kami seluruh ya keluarga besar SP Kerawang, SPKet ya khususnya ya bisa mengawasi, mengkontrol ya aturan ini. Itu harapan kami. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Kawan-kawan, kami menyampaikan memang melalui media video ini, Cap TV, karena memang situasi kita yang tidak memungkinkan untuk kumpul ya pada beberapa hari ini ya, mungkin bulan-bulan ini ya, karena situasi yang PPKM darurat dan lain-lainnya. Mari kita mulai menggunakan teknologi ini. PC juga sudah menyiapkan sarana ya, Zoom meeting ya, webinar, dan sudah membeli alat-alat ya, peralatan. Kedepannya mungkin kita akan melakukan meeting-meeting melalui Zoom meeting. Tolong kawan-kawan PUJ mempersiapkan semua juga ya, alat-alatnya juga ya. Jadi nggak ada alasan lagi kita ini tidak bisa ikut rapat melalui Zoom atau webinar ya, nggak ada alasan. Karena ini harus ya, sudah keterpaksaan bagi kita untuk melakukan rapat melalui media ini. Ya, kedepannya rapat bulanan mungkin ya, situasi darurat ini, rapat bulanan, mungkin training-training baik anggota, training pengurus, pembekal lainnya, mungkin diskusi tentang advokasi juga mungkin kita melalui sarana seperti ini. Ya, terima kasih dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga semuanya sehat ya, salam sehat dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.